Shalom saudaraku, selamat berjumpa. Saya kembali hadir di Minggu Jubilate ini untuk berbagi firman Tuhan. Mari kita awali perjumpaan ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di minggu ini, Minggu Jubilate, ditetapkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Sampai demikian pembacaan firman yang diikat oleh topik minggu ini, Minggu Jubilate. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Kuasa Tuhan yang menghidupkan, itulah topik di minggu kita, Minggu Jubilate. Jubilate berarti minggu bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Minggu sukacita, minggu bergembira, karena kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang bekerja di luar nalar manusia. Kuasa yang berkuasa atas semua makhluk, yang berkuasa atas kehidupan, yang berkuasa atas kematian. Itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuasa yang mengalahkan maut, kuasa yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Maka kita berjubilate, bersorak-sorai. Saudaraku, saya sudah membacakan nats renungan dari Kisah Para Rasul 9, yaitu tentang seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas di kota Yope. Dia adalah murid yang ideal. Dia dalam perilaku sehari-hari, dia selalu berbuat baik, rajin memberi sedekah. Itulah ciri khas, itu karakter dari Dorcas atau Tabita ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan dia sakit dan meninggal. Lalu semua orang di sekitarnya, semua orang di sekelilingnya bersedih, berduka, menangis, dan tidak berhenti di situ. Mereka berusaha untuk memanggil Petrus yang ada di dekat kota mereka di Lida. Lalu Petrus segera bergegas. Dia hadir dan berlutut berdoa, bermohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa Petrus. Dorcas atau Tabita hidup kembali. Itulah narasi atau cerita dari Alkitab kita untuk renungan Minggu Jubilate ini. Saudaraku, apa yang menarik dari peristiwa ini? Yang pertama adalah bahwa kematian itu adalah suatu keharusan. Setiap orang pasti mati. Tuhan sudah tetapkan umurnya. Ketika umurnya tiba,
Apakah itu muda atau tua, apakah itu saleh atau jahat, apakah itu kaya atau miskin, kalau sudah tiba umurnya dia harus mati. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dihalangi, apalagi dibatalkan. Siapapun harus mati. Itulah juga yang terjadi dengan Tabita atau Dorcas. Dia sakit dan mati. Tuhan tidak membatalkan kematiannya, Tuhan tidak menunda, dia mati. Lalu semua orang bersedih, berduka, tidak rela kehilangan Dorcas. Dan Petrus berdoa, Tuhan berkenan Dorcas dihidupkan kembali. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berkenan kepada doa Petrus dan menghidupkan Dorcas? Tadi di awal sudah saya sebutkan, tindakan-tindakan dan perilaku seorang Dorcas ini selalu hidup dalam kasih Tuhan. Dia baik dan dia rajin memberi sedekah. Mungkin kita berkata banyak orang baik, banyak orang yang rajin memberi sedekah, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan doanya. Iya benar, banyak orang yang baik, apalagi kalau kita pergi ke mall, ke toko-toko. Di sana banyak orang yang baik dan mau menolong kita. Atau juga kalau mau ada pemilihan umum, pilkada atau pemilihan legislatif, banyak partai politik yang baik dan mau bersedekah. Lalu bedanya apa? Apa bedanya kebaikan Dorcas dengan kebaikan yang lain? Perbedaannya ada di motivasi. Yang lain-lain bisa berbuat baik, bisa bersedekah. Motivasinya supaya mendapat untung atau bisnis atau ekonomi, atau supaya mendapat popularitas, atau supaya meraih suara banyak. Tetapi Dorcas, motivasinya berbuat baik dan bersedekah adalah didorong oleh kasih, didorong oleh iman yang tumbuh di dalam hatinya. Dia murid yang baik, maka dia bertindak meniru gurunya, Yesus Kristus yang penuh kasih. Itu yang membedakan motivasinya. Dorcas selalu berbuat kebaikan. Dorcas selalu memberi sedekah. Saudaraku, Dorcas bukan orang kaya. Dorcas tidak memiliki banyak harta benda. Dorcas tidak pandai berkhotbah. Dorcas mungkin tidak pandai melayani di gereja. Tapi Dorcas memiliki satu keahlian, yaitu menjahit pakaian. Dan itulah yang digunakan untuk menunjukkan imannya. Keahlian yang satu itu ditunjukkan mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan gurunya. Dia memanfaatkan keahlian itu, menjahit pakaian, lalu membagikan kepada orang lain, orang kecil, janda-janda. Dia tidak mengharapkan untung, dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengumpulkan materi dari keahliannya, tapi dia dengan ikhlas berbagi. Itulah seorang Dorcas, melakukannya karena didorong oleh iman, karena kasih. Itu dilakukan karena rasa syukur kepada Yesus Kristus. Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dorcas atau Tabita ini selalu merasa melakukan tindakan kebaikan dan bersedekah adalah menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Dia tidak mengharapkan puja-puji ataupun popularitas. Lalu ketika dia meninggal, maka Tuhan berkenan mendengar doa Petrus dan dia dihidupkan kembali. Saudaraku, pelajaran yang penting serta pesan dari nats ini, tidak perlu harus kaya supaya bisa berbuat baik dan berbagi. Lakukanlah sesuatu sekecil apapun. Jadilah bermanfaat, jadilah berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Itu salah satu lagu populer. Dan itulah yang dilakukan dan dilakoni oleh seorang Tabita atau Dorcas, murid Yesus yang ideal.
ciri khas murid Yesus adalah berbuat baik dan bersedekah, bukan karena kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena iman, karena kasih. Saudaraku, Tabita atau Dorcas pasti memiliki persoalan. Mungkin ada kesukaran, ada pergumulan dalam hidupnya. Tapi dia tidak mau berdiam diri dalam pergumulan. Dia mampu keluar dan mengatasinya untuk hadir di pergumulan orang lain. Dia keluar dari kesukarannya untuk hadir di kesukaran orang lain, meringankan kesukaran orang lain. Itulah yang ditunjukkan Tabita, sehingga Tuhan berkenan mendengar doa Petrus. Saudaraku, sekali lagi di sini penting menjadi pesan, marilah untuk selalu melakukan kebaikan dan melakukan sedekah, bersedekah kepada orang-orang lain dengan motivasi iman, dengan motivasi itu ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk mengharapkan imbalan, bukan sebagai jasa. Dan tujuannya jelas, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya supaya namanya dimuliakan. Kalau kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dinyatakan meliputi seluruh kehidupan kita, tujuannya bukan supaya manusianya ditonjolkan, tetapi supaya Tuhan dimuliakan, namanya dipuji, semakin banyak orang percaya dan mengaku. Seperti saya akan bacakan kembali ayat 42, dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang tak terbatas itu dalam kehidupan kita, supaya orang percaya, supaya orang mengaku, supaya orang banyak bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama dan mulai perbuatan baik dan memberi sedekah, sebab itulah sebagai ungkapan syukur, sebagai ciri-ciri anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dan dimenangkan. Saudaraku, di minggu ini, minggu jubilate ini, kita pantas bersyukur, pantas bersukacita melihat kuasa Tuhan yang sangat ajaib dahsyat bisa menghidupkan orang mati. Tuhan berkuasa atas kehidupan, Tuhan berkuasa atas kematian. Mungkin kita mempunyai beban, mungkin kita mempunyai pergumulan, mungkin kita mempunyai banyak persoalan, tetapi melalui minggu ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita mempunyai kuasa yang tak terbatas. Kalau orang mati saja bisa dihidupkan, kenapa persoalan kita tidak bisa diselesaikan? Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, kegagalan-kegagalan kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia menyongsong masa depan yang penuh dengan sukacita. Berjubilate, bersukacita, bersorak-sorai, sebab kuasa Tuhan yang tak terbatas dinyatakan dan meliputi kita, menyertai kita, dan menolong kita di dalam setiap kesulitan hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami terima. Kuatkan kami untuk tetap fokus kepada kuasa-Mu yang tak terbatas, yang selalu menyertai kami, supaya kami selalu bersorak-sorai, bersukacita di dalam setiap situasi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat Minggu Jubilate, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.